Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Indri Tias. Nah, kali ini saya mau bercerita lagi ya teman-teman ya, tentang asal mula aku jadi TKW demi membahagiakan kedua anakku dan juga keluargaku ya teman-teman. Nah, setelah saya berpamitan ke ibu saya minta restu, lalu terbang ke Hong Kong ya teman-teman. Saya terbang dari Indonesia jam 10 sampai Hong Kong jam 2. Nah, dari bandara Hong Kong, aku sama teman-temanku itu dijemput sama agen. Lalu dibawa ke boarding ya teman-teman ya, boarding house. Karena baru sampai tuh nggak langsung masuk di majikan ya teman-teman. Apalagi saya kan masih non kayak gitu, baru pertama kali keluar negeri. Habis itu dijemput sama agen ke boarding. Nah, keesokan harinya saya dibawa ke kantor agent, ke kantor agen ya teman-teman. Nah, di situ saya disuruh bikin KTP sama teman saya itu yang masih non juga. Saya terbang itu banyak teman-teman, temennya banyak ya. Ada, kalau nggak salah itu ada 5 ya, 5 orang dari PT saya itu yang terbang itu. Jadi saya nggak sendiri, cuman yang non itu 2, aku sama temanku. Yang 3 itu sudah ex Hong Kong. Nah, setelah itu sama agen diantar ke imigrasi bikin KTP ya teman-teman ya, bikin KTP dulu. Dan waktu itu bikin KTP saya membayar 450 kalau nggak salah ya teman-teman, dah lupa kayak gitu, 450 apa 350, udah lama sih ya teman-teman, 2015 sudah lupa. Dan itu anak saya itu yang masih kecil itu posisi sudah umurnya tuh udah umur 14 bulan. Saya terbang ke sini tuh umur 14 bulan. Dan anak saya yang cowok itu umur 5 tahun lebih sudah. Nah, setelah dari imigrasi udah selesai, lalu kembali lagi ke kantor ya, kantor agent. Lalu setelah semuanya selesai, di situ dikasih arahan gini kayak gitu, bahwa kalau kerja harus semangat, tujuannya apa, kesini tuh tujuan utamanya apa kayak gitu. Dia tuh nerangin banget, sangat detail ya, pokoknya harus semangat kayak gitu. Orang Hong Kong itu tidak suka kalau melihat pembantunya itu murung kayak gitu, nggak suka. Pokoknya orang Hong Kong itu suka lihat kita itu kerja itu dengan senyum kayak gitu teman-teman. Aku kadang gini mikirnya, masa iya orang sedih suruh senyum, mikir sih cuman kayak gitu, cuman dia dijawab iya gitu aja. Nah, habis itu kembali lagi setelah dikasih arahan ya teman-teman di kantor, terus disuruh pulang kembali ke boarding. Nah, di boarding kita di situ masih diajarin cara kerja ya teman-teman, cara kerja, masak, apalah semuanya itu diuji coba lah kayak gitu, kayak training. Nah, setelah itu di situ diajarin kerja gini kayak apa, vakum semuanya lah, pokoknya itu semua diajarin dulu. Dan saya itu di boarding kurang lebih 1 minggu ya teman-teman ya, di boarding, karena majikan saya nggak langsung jemput.
Nah, saya masih diajarin kerja kayak gitu. Nah setelah diajarin kerja, pokoknya semuanya terus dikasih arahan lagi sama mbaknya itu yang nunggu boarding itu dulu. Habis dikasih arahan gini dan ingat tujuan, cuman seperti itu. Tujuannya ke sini apa? Ya itu harus diingat. Tadi kan di kantor sudah dijelasin kayak gitu. Dan tujuan saya ke sini itu ya teman-teman, saya ingin punya rumah impian. Karena dulu saya tuh punya rumah di desanya almarhum suami saya, tapi sudah dijual lah. Nggak perlu diceritakan, nggak apa-apa, dijual sama saudara ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya sudah dapat gantinya yang lebih dari yang dijual itu. Syukur alhamdulillah sekali. Nah setelah dapat 1 minggu saya di boarding, saya ditelepon sama cabang kantor ya teman-teman, karena saya dapat majikannya itu kan di cabang. Itu cabangnya tuh di Taipo. Saya dapat majikan pertama itu di Taipo. Dan di situ pikiran saya tuh sudah campur aduk teman-teman, karena apa, saya bahasa itu masih 1-2 ya teman-teman, nggak terlalu bisa. Pikiran langsung campur aduk gimana, wis pokok jantung nih deg bawaannya kayak gitu teman-teman. Tapi sebelum berangkat dari boarding, saya ya wis pokok minta sama yang di atas, berdoa semoga perjalanannya menuju kantor itu selamat kayak gitu, nggak ada halangan apa-apa. Setelah sampai di kantor, saya dijemput sama nenek teman-teman ya. Lalu tidak lama kemudian saya dibawa pulang ke rumahnya. Dan dari rumahnya saya taruh koper, baju-baju saya ditaruh lemari gitu. Dan habis itu saya diajak keluar makan di luar karena nenek tidak masak ya teman-teman. Karena nenek itu kalau siang nggak pernah masak, selalu beli gitu. Namanya nenek bukan itu orangnya beruang banyak uang, jadi dia kalau siang tuh nggak masak. Nah habis itu diajak makan di restoran ya teman-teman. Di situ saya makan dan ditanyain sama yang jualan mie itu kan kenal sama nenek, teman baik. Ini pembantumu yang baru, dia baru datang, baru saya jemput. Katanya baik, tapi belum tahu kerjanya gimana, bisa enggak. Nenek saya jawab, kalau dulu saya belum ngerti ya teman-teman, dan sekarang omongan nenek yang apa itu sekarang sudah tahu. Nah setelah selesai makan, saya pulang lagi ke rumah. Di situ saya sudah kerja ya teman-teman. Habis makan siang saya kerja itu udah pokoknya kerja ya, bersih apa pokoknya semuanya. Nah setelah itu saya kerja, habis itu kan sudah selesai, saya duduk sebentar itu langsung dianya marah teman-teman. Kerja kok duduk? Nah saya jawab gini, nah kerjaannya sudah selesai semua nek, semuanya sudah saya kerjain bersih, saya duduk sebentar, kataku bilang gitu. Terus dia jawabnya gini, orang kalau kerja di Hong Kong itu nggak ada istirahat, nggak ada kerja kecuali istirahatnya makan. Saya langsung diem teman-teman. Seperti ini kah cara kerjanya kayak gitu. Habis itu ya wes saya kerja lagi, nggak tahu apa yang saya kerjain, semuanya sudah bersih ya saya bersihin lagi kayak gitu. Terus habis itu jam 3 diajak turun lagi. Udah kamu jangan kerja lagi, ayo turun, cucuku pulang sekolah kayak gitu, mau jemput, tapi tunggu aja di warung, besok saja kamu sama anakku biar dikasih tahu jemputnya di mana kayak gitu.
nganternya di mana kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu saya turun lagi teman-teman. Saya nggak apa, kerjaan saya itu saya tinggal kayak gitu. Habis itu saya turun dan itu ketemu sama cucunya. Waduh, cucunya nakalnya ya Allah, udah besar sebenarnya ya, umur 10 tahun 10 tahun tapi nakalnya cewek. Cucunya itu cewek. Nah setelah cucunya datang, habis itu terus dia makan di warung saya tadi makan, dia makan di situ terus ya. Dia bilang, ini Cece yang jaga saya nek. Selesai kenalan, dia sudah selesai makan, habis itu pulang ke rumah, habis itu di rumah saya jaga dia gitu loh ya nemenin main apa kayak gitu sama anjingnya itu, saya nemenin mereka berdua, cucunya sama itu dan saya kan nggak berani duduk ya teman-teman, jadi saya jaga mereka itu ya tetap berdiri, katanya nggak boleh duduk ya saya berdiri teman-teman. Nah habis itu cucunya bilang gini, loh Mbak jangan berdiri, duduk sini sama aku nggak apa-apa. Iya aku cuman gitu. Terus habis itu dia ke kamar, bilang sama neneknya, kok mbaknya nggak mau duduk ya, tak suruh duduk kok nggak mau, kayak gitu. Namanya saya kan juga takut teman-teman, habis kena omel katanya nggak boleh duduk ya saya nggak duduk, saya berdiri, namanya juga saya masih on ya teman-teman. Dan setelah itu neneknya bilang gini, kamu kalau nemenin main duduk boleh, main sama cucu saya sama anjingnya gitu. Habis itu saya duduk dan betapa pegelnya ini kaki ya teman-teman. Aku kan nggak pernah kerja di luar negeri, walaupun kerja di Indonesia kan nggak kayak gini gitu loh teman-teman. Jadi kan nggak tahu cara kerjanya gimana, posisinya gimana, kan nggak tahu ya teman-teman. Tapi buat pelajaran banget aku di majikan pertama itu. Nah setelah itu keesokan harinya saya dijemput anaknya teman-teman. Pagi dia habis anterin anaknya sekolah, saya dibawa ke rumahnya untuk bersih-bersih. Job saya itu dulu teman-teman bersih-bersih rumah 2, jaga anak sekolah dan juga jaga anjing kayak gitu teman-teman. Gaji masih standar ya teman-teman, masih 4.110 di tahun 2015. Nah setelah dijemput di rumah anaknya, nggak jauh rumahnya tuh deket teman-teman, cuman ya sekitar 100 meter lah dari rumahnya nenek itu rumah anaknya. Nah dari rumah anaknya di situ saya kerjanya ini kayak gitu teman-teman. Habis itu saya di situ kerja teman-teman, bersih lah kayak gitu ya, bersih, nyuci apa kayak gitu semuanya lah pokoknya kayak gitu. Dan saya sarapannya itu juga di situ, sarapannya roti sama kopi. Nah, saya dulu tuh ngopi teman-teman, tapi sekarang enggak, karena saya kebanyakan ngopi jadi lambung saya itu sakit kayak gitu. Terus sama dokter nggak boleh ngopi, dan sampai sekarang saya tidak minum kopi. Kalau dulu saya ngopi. Nah setelah itu saya kerja gini. Wis pokoknya kalau sudah pulang ke rumahnya nenek ya teman-teman, harus pasang telinga. Pasang telinga tuh kayak dibikin budek kayak gitu, bikin kopok. Karena apa? Cerewetnya minta ampun. Kerjaan nggak pernah betul, selalu salah kayak gitu teman-teman. Tapi ya wis, namanya juga ikut orang ya teman-teman, mau nggak mau juga harus kuat mental kayak gitu. Dan habis itu saya di situ dapat
2 bulan teman-teman ya, saya tuh komplain ke majikan saya kayak gini. Ini job saya kok ada yang nggak ya kayak gitu, ada yang nggak sama. Lo nggak samanya gimana? Di kontrak kerja saya tidur jam 10, sedangkan di sini saya tidur jam 1 kadang jam 2. Bangun di kontrak kerja jam 6, maju kadang jam 5 setengah 6 kayak gitu. Masa seperti itu? Iya, di situ terus ya udah nanti tak telepon majikanmu kayak gitu. Nah, majikan saya ditelepon sama agent. Dia istirahat jam berapa? Dia tanya kayak gitu di majikan saya. Dia istirahatnya lo jam 10 kadang jam 9. Nah, itu benar seperti itu, tapi anaknya bilang kamu disuruh kamu tidur jam 1 atau jam 2. Agent saya itu tegas banget teman-teman, dia tuh nggak mau membela majikan yang salah kayak gitu. Karena apa? Dia sudah telepon tadi mengadu karena tidurnya jam segini, bangunnya jam segini, tapi di kontrak kerja jam segini. Kalau bisa taati peraturan yang ada di kontrak kerja. Saya bilang gitu ke majikan saya. Habis itu ditutup teleponnya teman-teman, saya dimarahin, diomelin, pokoknya wis nggak ada habisnya teman-teman. Sampai wajahnya dia itu merah gitu. Saya biarin aja, memang dia nggak menaati peraturan teman-teman. Dan kerjanya saya itu kerjanya saya itu dari pagi nggak ada istirahat, nggak ada apa sama sekali ya. Saya lapor ke agent. Nah, habis laporan pertama dapat 3 bulan, saya laporan lagi, saya nggak betah. Neneknya cerewet banget kayak gini, kerjaan salah terus, nggak ada yang bener, gini saya gitu. Nah, habis itu sudah tiga bulan ya, saya 2 kali lapor agent, saya nggak betah. Habis itu agent bilang gini, kamu masih potongan lo, kalau bisa bertahan dulu sampai potongannya habis, biar enak. Soalnya kalau kamu nggak finish itu nanti kamu kalau cari majikan pasti ada tambahan potongan lagi kayak gitu. Saya bilang nggak apa-apa gitu, tapi kalau bisa dihabisin dulu potongannya. Ya udah, saya ikuti semua omongannya agent ya teman-teman. Habis itu saya ikuti omongannya dan sampai 6 bulan. Nah, setelah saya dapat 6 bulan, saya komplain lagi. Saya sudah tidak betah di sini, saya mau cari majikan, saya kayak gitu. Saya pokoknya mau keluar dari sini. Potongannya sudah habis, sudah habis, saya tadi sudah bayar yang terakhirnya. Potongannya kan belum habis, jadi kalau bisa bertahan dulu sambil cari majikan. Di situ kamu besok kalau ada waktu ya kapan-kapan lah, nggak besok kamu ke kantor aja bilang sama orang kantor ya, aman. Kayak gitu, cabang. Nah, kan saya bisanya ke kantor kan hari Minggu ya teman-teman. Itu saya di situ saya cerita gini. Agent kantor saya itu cuma tersenyum dan sambil bilang gini, saya sudah tahu sifat majikan kamu itu seperti apa. Kamu nggak bilang pun saya juga tahu, karena apa, pembantunya tidak ada yang kerasa, tidak ada yang yang bisa bertahan di majikan saya yang lama. Pokoknya nggak ada yang finish semuanya. Ya termasuk saya ini betah di situ 1 tahun teman-teman. Termasuk lama saya kerja di situ 1 tahun. Nah, habis itu saya bilang gini, ya sudah, kalau kamu mau cari majikan lagi pelan-pelan saja kayak gitu, sambil nunggu ada majikan yang mau sama kamu. Soalnya kan kamu bahasanya juga masih belum terlalu bisa kayak gitu. Ya wes, pokok kamunya berdoa saja, semoga dapat majikan yang lebih baik dari ini. Orang kantor orang bilang seperti itu teman-teman. Dan tahu nggak, saya itu sambil cari majikan setiap malam saya itu menangis bukan karena apa ya teman-teman, seperti inikah saya kerja, nggak ada benernya sama sekali majikan.
saya cuma berdoa sama yang di atas, ya Allah, walaupun saya punya majikan lagi, walaupun saya merawat orang tua, walaupun buang kotorannya, aku tidak apa-apa. Yang penting majikanku baik, nenekku juga baik, aku pokok mintanya yang baik lah, kayak gitu ya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu Allah menjawab doa aku, dan aku ditemukan dengan anaknya nenek ini ya teman-teman. Anaknya nenek ini dia baik banget ya. Dia bilang gini, kamu kerja di sini sudah berapa bulan? Sudah dapat 1 tahun. Saya bilang kayak gitu, bulan depan saya 1 tahun. Ada tempe enggak? Kamu mau jaga ibu saya? Kurang mau ya. Ibu saya ini habis sakit stroke ringan kayak gitu. Bisa jalan, cuman nggak bisa kalau berak kencing nggak bisa ke kamar mandi kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Kamu beneran mau? Ya. Iya, aku gini. Terus kamu keluar dari majikanmu ini kenapa? Ada apa kok bisa sampai keluar? Anaknya nenek itu tanyanya kayak gitu. Saya bilang gini, saya kerja di situ nggak ada benernya, salah terus. Katanya saya di situ cuman kerjanya makan tidur kayak gitu. Terus wis pokok nggak ada benernya lah, saya bilang kayak gitu. Wis pokok intinya nggak ada benernya, dan saya tidak suka kalau diomelin terus, apalagi soal kerjaan, karena saya bukan orang pemalas ya teman-teman kayak gitu. Terus orang kantor bilang anak ini sebenarnya baik, cuman majikannya aja yang cerewet, memang dasarnya orangnya cerewet. Kalau cara kerjanya dia tuh bagus kayak gitu. Nah habis itu anaknya nenek saya bilang gini, ya udah kalau gitu kapan kamu libur lagi mbak, katanya. Setiap minggu saya libur. Ya udah, minggu depan aku jemput kamu survei dulu rumahnya ya, rumahnya ibu mamaku kayak gitu. Soalnya rumahnya mamaku ini jelek banget, soalnya nggak pernah ambil pembantu. Juga yang di rumah itu laki-laki semua, yang cewek-cewek anaknya kan sudah pada nikah teman-teman. Oh iya, nggak apa-apa. Habis itu dia pamitan sama saya, terus dia pulang, dan saya juga libur ya, waktu itu posisi hari Minggu yang saya libur. Nah minggunya saya dijemput sama anaknya nenek ini, dibawa ke rumah ini, saya survei, dan saya baru masuk itu sudah mata saya itu udah kemana-mana. Aku bilang gini, ini rumah apa rumah ya, aku gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kalau dibersihin juga rapi, aku gitu. Ya dimaklumin karena yang di rumah anaknya nenek kan laki-laki, semuanya juga kerja. Nah, situ gimana mbak, mau nggak kerja di sini? Ya rumahnya seperti ini kondisinya, jelek, rusuh kayak gitu, kotor lah intinya kayak gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, nanti kalau dibersihin kan juga rapi. Dan anaknya nenek itu seneng banget teman-teman, dan habis itu langsung saya suruh, ya udah kalau gitu langsung ke kantor, saya telepon kantor kalau kamu mau kerja di sini teman-teman. Syukur alhamdulillah ya teman-teman. Habis itu saya balik ke kantor dan saya tanda tangan di situ kontrak kerja majikan yang baru ini, jaga nenek ya teman-teman. Saya bahagia banget dapat majikan kayak gitu. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Soalnya ceritanya masih banyak dan juga masih panjang. Nanti aku sambung lagi di videoku selanjutnya ya teman-teman, yang part 3. Jangan lupa tonton sampai habis videoku ya teman-teman, jangan di skip, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share agar channel saya semakin berkembang ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.